pimpin, bagaimana bisa memimpin masalah yang lebih besar lagi? Ya. Ini pernah nyata ya, kejadian saat kami awal ke Indonesia, diundang ke Ciamis, pulang mampir ke Garut, ada pertanyaan, Ustaz, ada kasus ini nyata, saya tidak ngarang ya, ini nyata Ustaz, ada seorang sudah menikah, kemudian ibu mertua minta diimami dari ba'da maghrib itu. Begitu ngimami menantunya, ya plus dengan istri dan ibu mertuanya, dia bacakan rakaat pertama Qul huwallahu ahad al-Ikhlas. Baik. Rakaat kedua Qul huwallah juga. Baik. Maghrib selesai, datang Isya, imami lagi. Ternyata Qul huwallah juga. Baik. Oleh ibunya dikatakan, nak, subuh nanti tolong imami lagi ya. Nggak apa-apa kalau rakaat pertama Qul huwallah, tapi yang kedua cari yang lainnya. Fikir ibunya ada waktu semalam untuk cari referensi surat yang lainnya. Begitu subuh, ini nyata, mengimami rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua setelah waladhdallin agak lama begini gitu kan. Tiba-tiba ditunggu-tunggu oleh ibu mertua, nengok ke belakang, ma boleh nggak Qul huwallah lagi gitu. Masya Allah. Kami ditanya, Ustadz apa hukumnya sholatnya? Saya bilang kalau hukum sholatnya jelas batal. Tapi pertanyaannya bagaimana seorang manusia seperti ini, orang yang mengaku beriman, kan, kemudian mau menjadi seorang kepala rumah tangga, memimpin masalah sholatnya, bisa menyebutkan hal yang sama. Apa yang dia lakukan dalam selama umur hidupnya? Ya, sampai belum sempat membaca ayat Quran yang lainnya. Baik, jelas di sini ya? Ini urusan yang pertama, karena itu teman-teman, pesan Quran yang pertama, begitu kalimat rumah tangga sudah dibangun, bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, pertama kali khususnya urusan salat. Ini bagian pertama. Silakan Anda cek hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya beri referensi Al-Bukhari misalnya. Dari nomor hadis 2008 sampai nomor hadis 2010, sampai 2012 ya, posisi paling kanan sebelah bawah. Anda tidak akan temukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam salat malam dia kecuali senantiasa mengingatkan keluarganya. Silakan cek. Ya, bahkan bukan cuma istrinya. Ya, menantunya Ali bin Abi Thalib diingatkan oleh beliau. Fatimah putrinya diingatkan oleh beliau. Jadi urusan sholat itu, ya, membangun hubungan dengan Allah itu yang nomor satu, itu yang dibangun pertama kali. Ya. Kalau Anda, maaf ya, Anda mengharapkan rezeki, mengharapkan ketenangan, kelancaran dalam urusan kehidupan rumah tangga, bukankah yang punya semua itu Allah? Kalau sadar yang punya Allah, kenapa Anda tidak bangun hubungan yang terbaik dulu pertama kali? Itu yang akan menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu saya agak cepat sedikit ya, karena waktu kita sangat terbatas, tinggal 15 menit lagi. Orang-orang yang membangun hubungan baik dengan Allah di awal mula pernikahannya, maka saat dia menjalankan fungsi turunannya dalam kehidupan dunia, itu semuanya yang berlaku hukum Allah, bukan hukum manusia lagi. Saya beri contoh. Apa tugas pertama kali seorang suami setelah dia menikah? Halo? Boleh angkat tangan yang sudah menikah? Boleh angkat tangan? Jangan-jangan belasan tahun tidak tahu tugasnya ini, halo? Mencari nafkah, Masya Allah. Baik. Teman-teman, sekarang lihat fokus ya. Saya turunkan ayatnya, Anda boleh catat. Sekarang kita berlakukan hukum Allahnya. Quran surah keempat, ayat 34. Quran surah kedua, ayat 168. Quran surah kedua, ayat 172. Quran surah ke-7 ayat 96. Quran surah ke-51 ayat 22. Ayat 22. Terakhir Quran surah kedua ayat 29. Ayat 29. Baik. Sekarang perhatikan. Pelan-pelan. Tugas seorang suami selain bisa menjadi pimpinan spiritual dalam rumah tangganya, oleh Allah diberikan tugas langsung, perangkat langsung untuk bisa mencari nafkah. Karena itu kalimatnya langsung di Quran disandingkan dengan tugas pertama. Lihat kalimatnya, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan kami berikan tugas para pria, dipersiapkan keadaan dirinya untuk bisa mudah mencari nafkah. Jadi maaf Bu ya, para pria itu memang keadaan dirinya sudah didesain oleh Allah untuk mudah mencari nafkah. Ditugas mencari nafkah kata Allah, sini bagi tugas. Untuk mencari nafkah itu urusan laki-laki. Demi Allah saya katakan Pak ya, untuk teman-teman yang ada di sini, demi Allah sekali lagi saya katakan, sepanjang Anda mau bergerak saja, itu keadaan diri kita sudah dipersiapkan untuk mendapatkan nafkah.
Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Saya ulang, Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Dan hebatnya, seorang suami itu kalau mau bergerak, Allah turunkan rizki seluruh yang ada di keluarganya, bukan 1-2 orang. Jadi kalau di rumahnya misalnya ada suami, ada istrinya, ada 3 orang anak, begitu ini keluar berniat mencari nafkah, yang Allah turunkan langsung rizki 5 orang yang ada di rumahnya, bukan orang per orang. Jadi kalau tugas ini ditukar misalnya, dibebankan kepada istrinya, diminta mencari nafkah, pertama, tidak akan Allah turunkan rizki ini kecuali untuk orang yang bersangkutan saja. Sehingga seringkali perempuan yang ditugaskan mencari nafkah akan menghadirkan banyak persoalan ketika kembali pada keluarganya. Nanti bedakan antara bekerja karir dengan mencari nafkah, itu berbeda. Teman-teman sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita insya Allah berjumpa dalam kesempatan yang lain. Bila ada benar itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan dari kami, itu mutlak kesalahan saya, mohon dimaafkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa membimbing kita semua dalam kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.